yang tak berbayar yang digunakan ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 104. Kritikan dungu tak berbasis data banyak dilontarkan Anies menjelang Pilpres 2024. Ditulis oleh Azura di ziwar.com. Di sini saya menganggap tidak salah jika publik mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah antitesa Jokowi. Hal ini dapat dilihat dari gelagat mantan gubernur yang pernah didepak dari kabinet Jokowi ini yang terbaca oleh publik bahwa dirinya memang memiliki dendam serius terhadap Jokowi. Terutama akhir-akhir ini, Anies Baswedan sering mengkritik pemerintah dengan kritikan yang pedas yang lebih cenderung mengedepankan retorika daripada substansi. Kritik-kritik tersebut sering menghiasi setiap pidato Anies akhir-akhir ini. Mulai dari sindiran Anies yang menganggap pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan yang gagal yang disebabkan oleh desain-desain buruk dari institusi politik serta ekonomi. Lalu, Anies menyebut bahwa para mafia ada di mana-mana dan tumbuh subur di Indonesia. Ada mafia pertanian, mafia tanah, mafia bantuan sosial, hingga mafia kesehatan. Bahkan kala itu Anies sempat menyinggung mafia BTS yang ternyata berasal dari kelompoknya sendiri. Mafia-mafia ini berderet, ada mafia bagian tanah, ada parkir, mafia kesehatan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah, yang termasuk mafia BTS itu, ungkap Anies kala itu. Kebijakan pemerintah terhadap subsidi mobil listrik juga tak luput dari kritikan Anies. Dia menganggap pemberian subsidi mobil listrik yang digagas pemerintah pusat tidak tepat, tidak menuntaskan masalah polusi udara dan hanya akan menambah macet jalan raya karena emisi karbon yang dihasilkan oleh mobil listrik sebenarnya lebih tinggi dari bus berbahan bakar minyak. Bahkan ada kritikan Anies yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa dirinya telah dijegal pemerintah dalam kontestasi politik di tanah air. Anies menyinggung adanya kebebasan yang tertekan di pemilu 2024 karena negara mengatur maju atau tidaknya seseorang dalam kontestasi politik. Sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju, kata Anies kala itu. Anies pun menjelaskan bahwa tugas pemerintah bukan mengatur maju atau tidaknya orang dalam pemilu, namun hal itu diatur oleh partai politik atas aspirasi rakyat. Negara mestinya menjamin kemerdekaan seseorang, bukan justru menghentikan orang yang ingin maju dalam kontestasi politik. Anies pun menyinggung bahwa pemerintahan Jokowi saat ini terlalu berpihak pada investor. Ia berpendapat seharusnya perekonomian negara tak condong ke investor raksasa. Menurutnya negara harus menyediakan perekonomian yang memberi kesempatan setara. Misalnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pelaku usaha menengah ke bawah. Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapat peluang usaha lewat pembangunan jalan tol, kata Anies menjelaskan. Yang tidak kalah pedas dari kritikan Anies terhadap pemerintahan Jokowi adalah kritikan tentang ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat bawah. Salah satunya adalah pembangunan jalan non-tol yang dianggap oleh Anies masih kalah jauh jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang ternyata Anies mengutip data yang salah dari salah satu media online. Mengetahui bahwa ada data yang dicomotnya dari media online salah, seperti biasanya Anies ngumpet sembunyi, tidak berani menampakkan diri. Dan seperti biasanya para buzzer-buzzernya lah yang ketiban sial atas statement sampah dari Anies ini. Para buzzer Anies kini kembali bekerja keras untuk membersihkan nama Anies, yaitu dengan menyalahkan data media online yang telah dikutip oleh Anies. Di sini sebenarnya Anies ingin mencari celah-celah kosong. Bagaimana caranya membuat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah? Di samping sebagai ajang cari dukungan yang menggambarkan bahwa dirinya lebih pintar, bahwa dirinya lebih brilian dan otaknya lebih encer, yang bila Indonesia ke depan dipimpinnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, adil, sentosa. Makanya Anies membangun opini serta narasi buruk atas pemerintahan Jokowi yang tidak sesuai fakta. Padahal beberapa hasil survei terbaru memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan era Presiden Jokowi saat ini mencapai angka yang tertinggi di dunia. Hal ini saja sudah bisa membantah apapun opini atau narasi Anies yang mengindikasikan kegagalan pemerintahan era Jokowi. Dan bila diambil kesimpulan atas semua kritikan Anies tersebut,
Bisa dibayangkan bahwa saat ini Anies sedang mencari panggung. Entah apa karena donatur terbesarnya sudah tertangkap oleh Kejagung, hingga dirinya dilema, atau ingin menunjukkan kedunguannya kepada masyarakat bahwa dia sebenarnya memang dungu karena mengkritik tanpa menggunakan data. Dengan membangun opini di tengah masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan gagal, bahkan pemerintahan Jokowi sangat jauh levelnya jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY. Padahal data membuktikan sebaliknya. Mungkin prinsip Anies begini, ketika saya tidak bisa memukau publik dengan kepintaran serta kinerja saya ingin membuat pusing publik dengan kebodohan-kebodohan saya. Hal ini sama persis dengan yang pernah dikatakannya sendiri bahwa ayam jago yang berkokok selalu menutup matanya. Hal ini persis dengan karakter Anies yang banyak bicara tapi tidak mau melihat data serta fakta yang ada. Dan saya yakin Anies adalah tipikal orang yang urat malunya sudah putus. Walaupun sudah jelas ketahuan dirinya salah, tidak akan pernah klarifikasi atas segala kesalahan data yang pernah disampaikan. Kita tunggu saja ke depan kritikan-kritikan apa lagi yang ingin disampaikan Anies untuk menyerang Jokowi. Di sini kita anggap saja Anies itu badut politik yang bisa dijadikan sebagai hiburan kita menjelang Pilpres 2024 mendatang. Siapa tahu ke depan dirinya bisa terpilih sebagai kandidat pelawak terlucu di Indonesia. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kini situasi agak memanas usai muncul pernyataan Andi Arief selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat yang pada intinya setengah mengancam agar KPP segera menetapkan 2 capres-cawapres untuk menata Pilpres 2024 nanti. Andi Arief bersuara, pertanda Demokrat ancang-ancang minggat dari koalisi perubahan, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Situasi internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP kembali bergolak. Belum juga sindiran dan kritikan mereda usai ditangkapnya Joni Plate, sang sekjen Partai Nasdem oleh Kejaksaan Agung RI. Kini situasi agak memanas usai muncul pernyataan Andi Arief selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat yang pada intinya setengah mengancam agar KPP segera menetapkan 2 capres-cawapres untuk menata Pilpres 2024 nanti. Andi Arief bahkan berani menyebut jika akan memikirkan opsi lain alias siap cabut kapan saja dari KPP kalau sampai Juni 2023 tidak ada kepastian deklarasi capres-cawapres yang dilakukan oleh KPP. Yaelah, selama ini sudah keluar-keluar setengah tahun lebih, rupanya belum ada deal juga toh soal siapa pendamping Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 nanti. Atau jangan-jangan status capres Anies bahkan sekarang tidak lagi aman, alias bisa batal kapan saja kalau KPP ini bubar?